kita sudah masuk ke laman P4TK .kemendikbud.go.id, kemudian kita masuk ke laman tersebut, maka di sini kita klik The Microscope, masuk kemudian ke aplikasi The Microscope. Nah, kalau ini kita klik, maka akan muncul tampilan The Microscope seperti ini. Ya, The Microscope mulai aplikasi. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita klik? Ya, sebelumnya saya kenalkan di sini ada pedoman dan tutorial. Ini seperti yang tadi Bu, ada YouTube dan seterusnya ya. Ada juga nih saya bukakan ya seperti ini. Nah, ini di drive mereka ya Bu ya. Ada foto, ada video registrasi akun sekolah, ada narasinya. Menu kelola tenaga laboratorium, ada MP4-nya. Menu kelola kualitas laboratorium, ya, entry alatnya. Menu kelola foto lab, ada video MP4, dan kemudian ada panduan The Microscope itu sendiri. Bisa di-download keseluruhannya Bu dengan cara kita klik kanan misalnya, ya seperti ini. Di salah satu pilihan ini ya Bapak Ibu, mau itu video, mau itu panduan, kemudian tinggal download ya, selesai. Maka itu akan terdownload di laptop Bapak Ibu masing-masing. Ya, ya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah membaca, kita akan mulai ya The Microscope-nya, kita klik mulai aplikasi seperti ini. Nah, akan muncul ini, selamat datang, username, password, login, lupa password, klaim registrasi. Username ini Bapak Ibu nanti berisi NPSN sekolah kita, ya, NPSN sekolah kita. Nah, misalnya seperti sekolah saya 20601906 gitu ya. Dan password yang nanti kita buat. Kalau kita belum memiliki username dan passwordnya, kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Ini kita klik, maka akan muncul registrasi. Nah, di sini sampai dengan bagian ini, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Dari awal sampai dengan masuk hendak mulai masuk ke aplikasi, hendak ke registrasi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau nggak punya laboratorium gimana Pak Tata? Kalau menurut keterangan kemarin Pak Anjar ya, tetap mengisi Pak. Tetap mengisi aja. Ya, tetap mengisi, tapi nanti jumlah alat, kemudian fotonya itu kosong saja. Oke, iya. Bapak Ibu ada yang lain yang mau bertanya terlebih dahulu? Tidak ya? Kalau tidak, saya akan lanjutkan. Kemudian, ketika Bapak Ibu akan melakukan registrasi, pastikan Bapak Ibu sudah mengantongi atau mempersiapkan NUPTK atau nomor UKG kepala sekolah. Kalau tidak ada NUPTK, ada nomor UKG. Kalau tidak ada NUPTK dan nomor UKG kepala sekolah, masih bisa sebenarnya menggunakan NIK ya. Tapi kalau menggunakan NIK ada link tersendiri yang harus diisi. Kemudian link tersebut menunggu 2-3 hari untuk dikonfirmasi oleh pihak P4TK. Ya, bisa menggunakan NIK. Tapi kalau di Kabupaten Lebak, insya Allah seluruh kepala sekolah pasti sudah memiliki NUPTK atau minimalnya nomor UKG ya, Bapak Ibu kepala sekolah masing-masing. Saya contohkan misalnya seperti ini, NPSN sekolah saya 20601906, ini bisa kita klik. Maka ketika ini kita masukkan nomornya, kemudian kita cari NPSN, akan muncul ya SMPN 2 Sajira, Jalan Raji Panas, K14 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seperti ini. Nomor telepon sekolah ini adalah nomor yang paling mudah dihubungi. Boleh masukkan nomor Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu guru, boleh juga nomor yang paling mudah dihubungi misalnya operator TU atau Bapak Ibu guru sendiri. Ya, pokoknya yang paling mudah dihubungi.
Kemudian NU, PTK atau UKG kepala sekolah, mohon ini dipersiapkan. Ini seperti saya, misalnya ini nomor NU PTK kepala sekolah saya. Jika ini saya masukkan, kemudian saya klik cari NU PTK atau UKG, maka akan muncul nama beliau, Pak Slamet Gustaman, gitu ya. Nah, untuk jenis laboratorium yang dimiliki sekolah, karena kita tingkat SMP, jangan lupa klik yang lab IPA SMP. Jangan yang lab fisika, lab kimia, atau lab biologi. Pak, kalau misalnya labnya terpisah, ya kalau labnya terpisah, untuk tingkat SMP, hematnya tetap mengambil lab IPA. Gitu. Ya. Kemudian, NUPTK, UKG Kepala Lab. Ini milik Bapak Ibu yang diamanahi menjadi Kepala Lab. Kalau yang hadir di sini bukan Kepala Lab, tapi tahu NUPTK Kepala Labnya, silahkan. Tapi kalau sekalian dengan Kepala Lab, maka tinggal memasukkan NUPTK atau UKG Kepala Lab punya Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Nanti ketika ini diklik akan muncul juga nama Kepala Labnya siapa. Kalau saya agak lupa nomor NUPTK saya berapa itu ya. Jadi ini tidak usah saya isi, tapi pasti akan sama. Mapel Kepala Lab, ya sesuai dengan mapel yang kita ajar. Kalau di SMP IPA, kalau SMA kan ada fisika, ada kimia, ada biologi gitu ya. Email aktif, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan email sekolah karena saya itu bukan operator dan kemarin memang mendadak, ini terpaksa saya masukkan email saya. Ini bisa diedit sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Saran saya untuk teman-teman yang lain, jika memang gampang untuk menggunakan email sekolah, gunakan email sekolah. Tapi jika kepepet, ya seperti saya kepepet, ini menggunakan email sendiri. Gitu. Ya. Sampai dengan bagian ini, ya. Kemudian kita jangan lupa untuk simpan seperti itu, ya. Simpan, klik simpan, maka nanti akan muncul downloadan unduhan password kita, ya dengan username kita, yang akan tersimpan. Nah, ketika ini Bapak Ibu simpan, nanti akan muncul seperti itu. Saya tidak bisa mengklik karena saya sudah pernah mendaftar. Sebelum kami lanjutkan, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau tidak sampai bagian ini? Silakan kalau ada boleh present, boleh juga misalnya Bapak Ibu langsung. Oh iya, Bu Ani ya, suaranya putus-putus. Iya Bu, nggak bisa disambung. Ini bingung, saya nggak punya lem penyambung suara ini. Gimana? Moga-moga ini ya gangguan cuaca sama. Iya, silakan Bu Dariah. Bu Dariah, buka mikrofonnya, silakan bertanya terlebih dahulu. Ya Pak, sama. Ya, gimana Bu Dar? Sama Pak, di sini suaranya putus-putus. Oh iya iya. Ini ya kita Ya, memang kendala jaringan. putus-putus Pak. Oh, apa perlu diulang lagi ya? Pelan-pelan kita ulang lagi tentang registrasi tadi. Kita ulang lagi ya, Bapak Ibu ya, sekali lagi. Oh, sudah cukup Pak. Kalau ini udah jelas. Oh jelas, oke kalau begitu. Bapak Ibu yang lain cukup jelas. Bu Reni juga resen. Silahkan Bu Reni. Silakan Bu Rani. Bu Rani masih resen ya. Atau Bu Sunarsih ini yang resen. Oh Bu Sunarsih juga. Bukan ya Bu Reni ya. Ini Bu Reni ini. Bu Reni ada yang mau ditanyakan? Pak Tata. Ya. Kalau terakhir registrasinya kapan itu? Masih lama, tapi secepatnya. Ya, tapi kalau gitu. Secepatnya saja. Karena gini Bu ya. Iya. Progres sekolah yang melakukan registrasi itu akan secara otomatis terupdate di P4TK. Kalau misalnya sekolah kita lambat, nanti pasti ada semacam pemberitahuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing bahwa Kabupaten Lebak misalnya belum banyak yang registrasi, gitu. Ya. Iya. Untuk sekedar diketahui, ada admin tingkat sekolah, ada admin juga untuk tingkat kabupaten kota. Ya, jadi nanti mereka juga bisa mengecek dari Dinas Pendidikan sekolah mana saja yang sudah registrasi. Minimalnya kita registrasi terlebih dahulu. Ya. Oke. Ya. Siap. Oke, ada lagi Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, maka kita akan lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah selesai
registrasi dan tersimpan, apa yang kita lakukan? Maka kita buka laman awal dari halaman The Microscope ya. Kalau dari sini kita klik mulai aplikasi, ya akan muncul halaman awal seperti ini ya. Kotak dialognya, ini username dan password, kita klik. Kalau saya karena saya simpan si password itu, maka biasanya langsung klik dan bisa login. Nah, jangan lupa Bapak Ibu login terlebih dahulu. Nah, muncul tampilan seperti ini, The Microscope. Ini punya sekolah saya, SMPN 2 Sajira, statusnya online ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada beberapa, ini hal yang kita harus ketahui dulu. Di sini ada nama sekolah, SMPN 2 Sajira, dan ini bisa kita edit ya. Kalau misalnya sekolah kita delalahnya ganti nama, kemudian ganti NPSN, nah ini bisa. Asal sudah terregistrasi di kementerian. Kemudian telepon HP sekolah bisa kita ganti juga, ya bisa kita ganti juga. Kalau misalnya awalnya kita menggunakan nomor HP sendiri, kemudian ada telepon sekolah, ada telepon atau nomor telepon kepala sekolah, bisa kita ganti. Bagaimana kalau kepala sekolahnya yang ganti? Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan NUPTK atau nomor UKG atau NIK. Tapi kalau NIK, sekali lagi saya mengingatkan, kita harus registrasi dengan menggunakan link tersendiri dan kemudian diverifikasi oleh pihak P4TK selama 2-3 hari baru bisa dipakai. Ya. Nah, kalau misalnya kepala sekolahnya ganti, tinggal kita masukkan NUPTK kepala sekolah yang baru, maka akan muncul di sini ya nama yang baru. Dan jenis lab juga bisa kita masukkan lagi ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk simpan ya. Nah, seperti ini ya. Saya login lagi. Nah, kemudian baris sebelah kiri ya, navigasinya, pertama ada tenaga laboratorium. Jika kita klik, nah di sini akan muncul ini tampilan nama kepala labnya siapa. Di sini ya sementara yang diamanahkan saya, kalau di SMP saya ya. Kemudian yang kedua laboran. L ini sebenarnya tambah laboran. Ya. Kalau kita klik misalkan, nah akan muncul laboran seperti ini. Kemudian kita akan masukkan tenaga laboran kalau memang sekolah kita itu punya laboran. NUPTK siapa? Ya, silahkan dimasukkan. Kemudian akan muncul nama dari pemilik NUPTK tersebut, nomor HP-nya berapa, emailnya apa. Nah, di bagian sertifikat harus hati-hati. Di sini kalau memang laborannya sudah memiliki sertifikat, ini secara defaultnya sudah, tapi kalau belum kita klik belum. Apakah yang menjadi kepala lab, laboran ataupun misalnya ya kalau teknisinya itu harus yang memiliki sertifikat? Tidak ya, tidak Bapak Ibu ya. Kepala labnya tidak harus memiliki sertifikat terlebih dahulu. Laborannya juga tidak harus memiliki sertifikat terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau punya ya kita klik sudah, kemudian kita unggah sertifikatnya tentu dalam bentuk PDF ya. Pengayaan ini pelatihan-pelatihan tentang lab yang sudah pernah diikuti silahkan ditulis ya, tapi tidak perlu menampilkan sertifikat kembali. Yang sertifikat di sini hanya sertifikat pengelolaan lab yang diterbitkan oleh P4TK. Kalau belum kita klik saja belum seperti ini, maka akan hilang ya unggahan untuk kepala lab dan seterusnya. Maaf, unggahan untuk sertifikat kepala lab, laboran dan teknisi ya, seperti itu. Nah, kalau di sekolah saya, Bapak Ibu bisa lihat saya sendiri belum memiliki sertifikat untuk kepala lab. Kemudian teman saya yang menjadi teknisi juga belum memiliki sertifikat, maka di sini kami klik belum. Kalau misalnya sudah, bisa kita edit di sini Bapak Ibu ya. Kita edit, kita ubah sesuai dengan kondisi terbaru. Kalau misalnya sekarang sudah memiliki sertifikat, maka kita klik di sini. Sudah, kemudian nanti ada unggahan dan seterusnya. Jangan lupa untuk disimpan. Ya, seperti ini. Ya.
Nah, sampai di bagian ini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, ada yang mau resen? Ya, silakan Bu Rini, buka mikrofonnya. Ya, Bapak punten kalau itu tadi ada pengayaan, maksudnya Ya. apa ya? Pengayaan itu diklat tentang lab IPA yang pernah diikuti selain sertifikasi sebagai laboran, kepala lab, dan teknisi, Bu. Oh iya. Nah, yang diselenggarakan misalnya oleh lembaga selain P4TK, universitas mana misalnya ngadain, ya silakan saja itu dicantumkan di pengayaan. Tapi sepanjang pengetahuannya, sertifikat yang resmi yang diunggah sebagai landasan legalitas harus diterbitkan oleh P4TK, gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Ya. Ya. Pak Tata, Ya, mau nanya kalau nggak ada laboran gimana? Kalau tidak ada laboran, silakan. Apakah itu sinkron dengan Dapodik? Oh iya, ya oke. Begini Pak Supat, aplikasi ini belum sepenuhnya sinkron dengan Dapodik. Jadi kebijakan sekolah mau diisi tiga-tiganya silahkan, tapi minimal kepala labnya diisi dulu Pak. Aduh. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke ya, kita lanjutkan kalau memang tidak ya. Kemudian kita masuk ke di sini sudah ya. Laporan sudah, kemudian dan seterusnya juga sudah. Kalau kita mau unduh ya hasilnya silakan diunduh, di sini juga bisa ada unduh. Nah, nanti kita bisa lihat hasil unduhan kita di downloadan kita. Kemudian mengenai kualitas lab. Nah, Bapak Ibu, nah di sini saya sudah memasukkan beberapa data. Maka di sini muncul progres pengisiannya. Kuantitas alat 12,19, yang rusak 3,12, penguasaan alat 13,21, yang sering digunakan 3,77%, yang jarang digunakan 9,43%, yang tidak pernah digunakan 0%. Ini untuk frekuensi penggunaan alat. Bagaimana cara mengisinya? Kita klik bagian lab IPA. Nah, seperti ini ya. Cuman Bapak Ibu yang harus diingatkan di sini, dalam pengisian ini tidak bisa melompat-lompat. Misalnya kita ngisi nomor 2 dulu, nomor 17 dulu, tidak bisa. Isiannya urut dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan nomor 53. Ini urut ya. Tapi bisa diunduh Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengisi pastikan kita sudah memiliki data ketersediaan alat-alat yang ada di dalam lab kita. Nah, kita lihat ke bawahnya. Pertama di sini ya, misalnya nomor 1 ini perabot kursi. Kenapa tidak ada gambar? Karena yang namanya kursi sudah jelas, ya. Namanya kursi sudah jelas, tidak ada kursi itu yang tanpa kaki misalnya. Kemudian tidak ada juga yang namanya kursi itu bentuknya seperti meja gitu ya. Nah, maka kemudian tersedia berapa yang ada di lab kita? Misalnya 30, kita isi 30. Misalnya kurang hanya 25 ya kita isi 25. Yang rusak berapa? Misalnya 5 kita isi 5. Apakah kursi itu dapat kita gunakan atau kita tahu cara penggunaannya? Maka di sini ada pilihan dapat menggunakan dan tidak dapat menggunakan. Kalau kita dapat menggunakan alat atau kursi tersebut, kita klik dapat menggunakan. Nah, kemudian bagaimana dengan frekuensi penggunaan alatnya? Kalau sering kita gunakan, klik kita sering digunakan. Kalau jarang kita gunakan, klik jarang digunakan. Kalau memang alat itu tidak pernah digunakan, klik tidak pernah digunakan. Itu. Ya. Kemudian untuk deskripsi ini asalnya dari mereka, Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah diisi. Ya kuat, stabil, dan mudah dipindahkan. Ini nggak usah ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Misalnya nomor 2, perabot. Apalagi ini? Oh, ternyata perabot meja peserta didik. Ya, ini juga sudah saya isi. Nah, ini kalau sudah diisi seperti ini, caranya seperti tadi, tinggal kita next lagi, ya. Kemudian meja demonstrasi. Meja demonstrasi itu biasanya letaknya di depan ya, Bapak Ibu. Ada tidak? Kalau ada, maka kita isi ya, ada tersedia di sekolah saya contohnya 1, yang rusak tidak ada karena cuma satu-satunya dapat digunakan, frekuensinya jarang karena kita pandemi ya sampai sekarang.
Kemudian nomor 4, meja persiapan. Ini adanya di ruang persiapan, biasanya di sebelah dalam. Kalau lab itu kan biasanya terbagi ruang labnya sendiri, kemudian kamar persiapan dan kamar penyimpanan, Bapak Ibu ya. Maka di sini bisa Bapak Ibu isi sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian nomor 5 kalau sudah seperti tadi, jangan lupa next ya. Nah, lemari alat ya seperti itu, sama lemari alat ya. Apakah lemari itu tersedia, berapa jumlah yang bisa digunakan dan yang rusak ya. Kalau yang rusak kita masukkan datanya, penguasaannya apakah dapat digunakan atau tidak, frekuensi penggunaannya bagaimana. Di saya karena masih digunakan untuk menyimpan alat, sering digunakan gitu ya. Kemudian lemari bahan ada atau tidak, di saya cuma ada satu ya, dan masih digunakan untuk menyimpan bahan, maka isian saya seperti ini. Kemudian nah, bak cuci ini juga masih termasuk bagian dari kualitas lab IPA ya. Ada 3, yang rusak 1 ya, yang rusak 1, penguasanya dapat digunakan. Kemudian nah, mulai dari nomor 8 itu alat-alat yang ada di lab. Ini contohnya mistar. Mistar jumlahnya berapa? Nah, di saya misalnya ada 8 ya, tadi saya sempat lihat ke dalam gitu ya, yang rusak tidak ada, 0. Kita dapat menggunakan ya. Ini klik dapat menggunakan. Frekuensi alat karena sekarang masa pandemi jadi jarang digunakan. Kemudian apa yang deskripsi? Yang dianggap deskripsinya adalah panjang minimum 50 cm, ketelitian 1 mm. Bapak Ibu, ini biasanya bagi sekolah Bapak Ibu yang memiliki kit alat mekanika, biasanya di kotak warna biru ya, itu maka akan ada yang namanya mistar ini sepanjang 50 cm ya. Silahkan nanti didata di sekolah Bapak Ibu ada atau enggak gitu. Next, nah jangka sorong dan seterusnya, cara pengisiannya sama. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Bu Rani ya, Bu Rani Sukma. Silakan dibuka mikrofonnya Bu. Pak Tata, Iya. saya kan tadinya di Satap nggak ada lab ya. Iya. Pas saya mau kasih ke Sajra 3, lab tempat apa sih ruangan lab ada, cuma barang-barangnya atau alat-alatnya habis. Oh iya. Mestinya gimana Pak? Bingung itu kalau peralatan kayak kit kayak gitu kan. Iya. Kita datanya seperti ini Bu. Yang ada ditulis jumlahnya berapa, yang tidak ada nol kan Bu? Oh boleh dinolkan. Boleh, tidak masalah. Kemudian next saja gitu, dinolkan. Siapa tahu nanti P4TK itu bisa mengusulkan kepada kementerian untuk memberikan bantuan alat. Karena data ini nanti masuk ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan akan memiliki data awal kondisi lab di sekolah masing-masing sebagai dasar acuan mereka mengajukan peralatan yang harus ada di sekolah-sekolah gitu. Jadi seadanya aja ya Pak ya. Seadanya aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Makasih. Ya, oke, terima kasih. Ya, nggak usah dipercantik istilahnya. Bu Ani, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Tata mau nanya, di sekolah saya nggak ada kepala labnya, apa guru IPA aja yang dimasukkan? Boleh. Jadi gini Bu, ya. Kepala lab itu sebenarnya hak prerogatif kepala sekolah untuk menunjuk siapa, gitu ya. Yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini otomatis akan diakui oleh P4TK sebagai kepala lab. Dan kepala lab, laboran itu ada diklatnya. Nanti suatu saat entah kapan akan dipanggil oleh P4TK untuk mengikuti pelatihan secara gratis ya. Tapi kalau biaya makan, tempat tinggal kayaknya kita sendiri gitu. Cuman untuk biaya pelatihannya gratis. Seingat saya seperti itu keterangan kemarin. Ya. Maka kalau memang tidak ada atau belum ada, bicarakan saja dengan kepala sekolah. Silakan siapa yang ditunjuk menjadi kepala lab. Kalau Bu Ani sendiri misalnya, alhamdulillah gitu. Oke. Ada lagi Bu Ani? Udah cukup Pak. Terima kasih. Bu Rini, silakan. Ya Pak, itu yang pertama tadi di chatnya ada pertanyaan dari Pak Agus Ali Pak. Oh iya Kalau belum ada labnya, gimana cara mengisinya Pak? Iya.
Oke. Pertanyaan yang dibacakan sama Ibu sekarang ya? Di kolom chat saya lihat dulu sebentar. Ada Ya. ya? Nah, itu Pak. Ya, kalau belum ada lab, gimana cara mengisinya? Yang penting diisi dulu di bagian ini. Bagian registrasi, kemudian setelah registrasi, masukkan dulu saja untuk strukturnya ya. Di bagian, saya buka kembali. Nah, di bagian tenaga laboratorium ini saja diisi dulu, gitu. Nah, diisi dulu di bagian ini. Siapa yang dianggap sebagai kepala lab, gitu ya. Biasanya nanti yang pertama akan masuk sebagai kepala lab, gitu. Jadi bagian ini dulu yang diisi, tenaga labnya, ya. Kalau kita yang registrasi, biasanya kita yang nanti menjadi kepala lab, gitu. Begitu Bu Rini. Untuk kualitas laboratorium, foto laboratorium itu nol semua juga tidak masalah. Yang penting isi dulu gitu registrasinya. Ya, Bapak satu lagi. Kalau di Ya. SMP 2 kebetulan ada 2 lab, lab IPA dan lab biologi dan kimia. Di situ ada meja dan kursi. Nah, itu apakah jumlahnya disatukan atau kita ambil lab di lab mana aja gitu, salah satu saja? Ya, sebaiknya lab utamanya mana? Lab IPA-nya, Bu, di antara 3 lab itu, gitu kan? Untuk alat-alatnya itu gabungan dari ketiga lab tersebut, gitu. 2 lab, Pak. Oh ya. Oh, 2 lab ya. Ya, Ya. mangga yang lab utamanya yang mana gitu? Yang dianggap Oh, sebagai lab utama yang didaftarkan di Dapodik gitu kan. Kalau dua-duanya didaftarkan cukup ambil satu. Iya. Iya. Terima kasih. Dan itu nanti yang diambil fotonya ya, Bu, ya untuk dimasukkan. Iya. Nah, gitu. Ya. Oke, Pak Haji Hajan juga sudah bergabung. Ada lagi atau bisa saya lanjutkan? Oh, Bu Rani masih resen. Monggo Bu Rani. Ya, Bu Rani. Silakan dibuka mikrofonnya. Bu Rani. Udah cukup. Oh ya, saya lihat masih resen ya, jadinya tadi Ya. saya minta buka mikrofon. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Kemudian setelah kualitas lab, ya, setelah kualitas lab ini kita isi, kita akan bisa melihat progresnya seperti ini, ya. Kuantitas alat kita bagaimana, kondisinya rusak atau tidak, ini akan terekam, penguasaan alat kita itu akan terekam, sering tidaknya kita gunakan juga akan terekam. Nah, kemudian bagian ketiga mengenai foto lab, ya. Nah, di sini. Di sini kita bisa klik ubah foto lab, misalnya dari sini kita masukkan, ya. Kita unggah, ya, choose file, misalnya salah satu saja. Ini ada 1 tampak luar, 2 ruang kepala lab, 3 ruang laboran, ruang alat dan bahan laboratorium. Kalau sudah kita simpan. Nanti kalau tidak salah ya, ini akan tampil di sini foto labnya seperti apa, akan tampil ketika kita klik. Coba maaf, mungkin saya bisa ambil dari sini. Takutnya memang dibutuhkan gitu ya. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar, saya akan coba untuk mengunggah foto lab yang tadi saya ambil. Biarin seperti ini aja. Oke. Saya coba ya Bapak Ibu ya, kita coba sama-sama nanti hasilnya bagaimana. Nah,
Kita klik ubah foto lab lagi. Kita pilih choose filenya. Tadi ya, masuk ke foto dan video. Saya simpennya di bawah kalau tidak salah ya ini. Ya, semoga ini bisa masuk gitu ya. Nah, kita simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nanti bisa kita tambahkan foto kedua, foto ketiga, foto keempat ya sesuai dengan permintaan. Kalau mau diubah ya silakan diubah. Kalau tidak ya kita simpan ya. Saya ulang sedikit. Ya, foto yang tampak depan atau tampak luar ya sebenarnya ya. Bahasanya di situ. Open. Nah, kemudian kita simpan. Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kalau sudah sampai dengan bagian ini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh, ini Pak Anjar monitor ya. Pak, kalau tidak ada Monitor. labnya gimana ini Pak? Oke. Fotonya. Kalau tidak ada labnya, tidak usah di-upload fotonya Pak Anjar, nggak apa-apa. Oke, Pak. Iya. Nggak bakal pending itu Pak ya? Ini pendataan ini Pak. Ini kayaknya pendataan awal dari BMKTK. Jadi mereka ingin mengetahui kondisi sekolah, utamanya labnya ya, untuk memetakan kualitas lab di masing-masing sekolah. Tapi uniknya SMP 8 punya alat tapi nggak punya tempat Pak. Alatnya diisi saja Pak. Oh, Tidak masalah. Berarti yang tidak ada adalah labnya. lab ya. Gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya. Pak Tata, ini terkait kan kalau yang punya sertifikat lab kan Bu Aci di kita ya. Iya. Itu Sebagai kepala lab atau sebagai laboran Pak? kepala lab. Oh iya. Terus bagaimana Pak? Berarti yang registrasinya Bu Aci aja gitu. Bisa, kepala sekolahnya silakan, kepala labnya silakan Bu Acih Pak. Nanti Bu Acih, di bagian ini Pak, di bagian tenaga laboratorium, di sini bisa kita edit. Nah, kalau misalnya ini kan saya jalannya atau Pak Haji Hasan di situ gitu ya. Ya. Bisa kita ganti dengan memasukkan NUPTK Bu Acih. Nah, di sini otomatis dia akan masuk. Kemudian, nah di bagian sertifikat kita klik. Sudah. Nah, di sini ada choose file untuk mengunggah file mungkin dalam bentuk PDF-nya, Pak. Seperti itu. Oke. Ya karena baru Bu Aci doang yang punya. Iya, saya juga nggak punya kok sama. Iya. Ya, makasih Pak Tak, masih. Sama. Ya. Oke. Ada yang lain silahkan. Pak Nanjang tadi ini ya sayang belum bisa komen ya karena ada trouble ya. Oh Bu Sunarsih lab ada alatnya nggak ada ya itu tadi dengan Pak Haji Hasan sudah diinikan ya Bu Sunarsih ya. Oke yang lain Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sampai dengan bagian ini? Bapak Ibu ya Pak Nanjang. Oh ya. Pak Tata itu foto labnya hanya tampak foto depan atau bagaimana? Oke, kita cek kembali ke foto lab ya. Di sini ada beberapa permintaan ya. Ada tampak luar, nanti juga ada ya ruang kepala lab. Ini di sini ada ruang kepala lab. Kemudian ruang laboran ya. Kemudian ruang alat dan bahan. Nah, kemudian laboratorium IPA ya, laboratorium IPA itu sendiri. Nah, kalau misalnya saya ini ya jangan di ruang kepala lab dulu. Ruang laboran, ruang alat dan bahan. Nah, contoh seperti ini ruang alat dan bahan. Saya tadi sempat memfoto ya kalau tidak salah. Saya pindahkan dulu sebentar. Nah, misalnya kita mau masukkan foto ruang alat dan bahan ya. Nah ini seperti ini contoh saja. Nah misalnya kita choose di sini ruang alat dan bahan tadi. Nah ini
Open, ya. Kemudian dipilih di sini, ya. Nah, ruang alat dan bahan seperti ini. Baru kita simpan. Ya. Nah, nanti insya Allah akan ada tampilannya, Bapak Ibu. Kita lihat. Eng. Nah, ternyata seperti ini tampilannya. Oke. Begitu Pak Nanjang ya. Mungkin kalau sudah cukup jelas atau kurang jelas, semoga paling tidak ini memberi gambaran, gitu Pak Nanjang. Oke. Ya, ada yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi untuk mengenai aplikasi The Microsoft? Jangan lupa Bapak Ibu aplikasi The Microsoft-nya bisa Bapak Ibu buka di laman p4tk.kemdikbud.go.id. Ini di browser masing-masing Bapak Ibu, ya tinggal ketik saja. Kalau tidak ya cari aja P4TK. Dan di mana? Di layanan GTK IPA kita ambil ya list yang di bawah ini, di bawahnya teman IPA, SIM PKB, portal MGMP IPA, blog warga P4TK, didambah. Nah, habis itu ketemu The Microscope. Di situ juga bisa diklik tutorialnya atau aplikasi The Microscope itu sendiri dan panduan penggunaan. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, mungkin pertemuan bisa kita akhiri ya Pak Haji ya? Ya, siap pembacaan hamdalah. Untuk acara hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau live ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Tata infonya. Ya.